shalom Bapak saudaraku semuanya. Shalom. Mari sama-sama makin berikan sama-sama saudaraku semua. Di dalam hadirat Tuhan kita tetap bersuka cita. Percaya katakan amin. Amin. Katakan amin. Sama-sama bertepuk tangan saudara. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa.
berkat-Kamu melimpah dalam hidup kami, yang memampukan setiap kami dari hari ke hari itu tetap bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih buat hari ini. Kami ada di tempat ini semua karena anugerah dan kasih setia Tuhan. Dan kami serahkan ibadah ini dalam tangan-Mu dari awal sampai dengan akhirnya. Kiranya kuasa Roh Kudus menjamah melawan setiap kami tanpa terkecuali Tuhan. Supaya di tempat ini kami diubahkan di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Sepakat kami berkata segala kemuliaan hormat kuasa kami kembalikan bagi nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Raja yang berkuasa dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan bagi Yesus Kristus. Haleluya. Silakan duduk buat saudara semuanya.
berdiri saudara. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari lebih lagi. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi ku yakin, amin. Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Sekali lagi kemenangan terjadi di sini. Oh, haleluya. Sorak-sorai tepuk tangan bagi Yesus Tuhan. Mari sorakan haleluya. Sekali lagi tepuk tangan yang lebih meriah saudara. Sorakan haleluya. Serukan haleluya. Kami bersyukur, kami berterima kasih sebab di dalam Tuhan selalu ada kemenangan yang Kau berikan bagi kami. Di tempat ini gerakan Roh Allah sedang bekerja dalam setiap kehidupan kami supaya kami dapat jadi berkat. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Sekali lagi kami berkata kemuliaan hormat hanya bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan Yesus Tuhan saudara. Lebih lagi tepuk tangannya saudara. Mari serukan haleluya. Sorakan haleluya. Sama-sama tepuk tangan. Ada gerakan Roh Allah di sini.
saudaraku semuanya. Kami bersyukur karena Roh-Mu tetap tinggal di dalam kami. Dan Roh-Mu terus bergerak di dalam hidup kami supaya kami dapat jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur. Thank you Lord. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Kami bersyukur.
altar-Mu kami menyembah, di altar-Mu kami menyembah. Mari sembah Tuhan bersama-sama, haleluya. Di hadirat-Mu kami sujud menyembah Yesus, haleluya. Mari bawa hatimu sembah Tuhan pagi hari ini. Yesus, haleluya. Yesus, Kau saja yang layak disembah. Haleluya, haleluya. Ku buka hati, ku jamah-Mu, berserah penuh Di hadirat-Mu Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah-Mu. Inilah yang menjadi kerinduan kami setiap hari Tuhan. Di hadirat-Mu kami berserah penuh seluruh kehidupan kami, hati, jiwa kami, pikiran kami. Kami berserah di bawah tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa. Kami percaya Roh-Mu yang hidup akan memenuhi hidup kami pada pagi hari ini. Kau menjamah setiap kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Memulihkan kami, menyembuhkan kami, menjamah setiap kehidupan kami pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siapkan hati dan pikiran kami, seluruh hidup kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan sendiri yang akan berbicara melalui hamba-Mu Pastor Andrea Tuhan. Kau berikan pengurapan yang khusus, pewahyuan yang khusus yang baru daripada Tuhan pada pagi hari ini. Sehingga setiap kebenaran yang disampaikan ya Tuhan menghidupi kehidupan kami, mengubahkan kami, membawa kami semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang siap dengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Selamat pagi saudara sekalian. Saya percaya pada pagi hari ini saudara sekalian kita semua berada di dalam kasih kemurahan Tuhan, di dalam berkat Tuhan yang luar biasa. Oleh sebab itu kita patut selalu mengucap syukur akan semua kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan biarlah ini semua boleh menjadi satu hal yang merupakan pujian dan penyembahan kita yang sebenarnya. Beberapa hari yang lalu kita sudah merayakan, atau tepatnya hari Kamis kemarin kita sudah merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga.
Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini bukan sesuatu yang mudah untuk diterima oleh para murid. Apa sebabnya? Karena situasi pada waktu itu walaupun Tuhan Yesus sudah menampakkan diri 40 hari lamanya kepada para murid, tetapi masih saja ada berita-berita bahwa Tuhan Yesus itu tidak bangkit. Bahkan Tuhan Yesus tidak mati, yang mati orang lain. Mayat Tuhan Yesus dicuri oleh murid-murid dan sebagainya, dan murid-murid masih dicari karena murid-murid berbahaya, bisa menjadi provokator untuk orang-orang percaya pada Tuhan Yesus, sehingga tentara Roma, orang Farisi, orang Yahudi masih tetap mencari para murid ini. Dan mereka menjadi tenang ketika mereka merasakan bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Tapi kemudian Tuhan Yesus meninggalkan mereka naik ke surga. Dan ini merupakan satu hal yang kembali menjadi satu perasaan yang mencekam di dalam hati para murid ini. Tapi mari kita baca terlebih dahulu apa yang terjadi kemudian. Setelah para murid menyaksikan dengan mata kepala sendiri, menyaksikan benar-benar bahwa Tuhan Yesus naik ke surga. Apa yang terjadi kemudian? Kisah Para Rasul 1. Kisah Para Rasul 1 kita baca ayat 12 sampai dengan ayat 14. Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai dengan 14. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, para murid menjalankan pesan Tuhan Yesus untuk menantikan janji Bapa. Janji Bapa yaitu baptisan Roh Kudus. Kalau saudara baca pada ayat 4 dan 5 dikatakan di sana, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Janji Bapa. Janji Bapa ini harus kita tunggu, nantikan dengan serius. Itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus mengatakan kepada para murid ini supaya mereka tinggal bersama di Yerusalem, menyuruh mereka tinggal bersama di Yerusalem menantikan janji Bapa. Ada banyak orang yang tidak mengalami pemenuhan janji Allah karena tidak menantikan kepenuhan atau penggenapan janji Allah. Seringkali janji Allah dianggap sebagai sesuatu yang ya mudah-mudahan terjadi. Mudah-mudahan digenapi. Tapi ya siapa tahu ya itu hanya untuk membesarkan hati. Sehingga orang tidak serius di dalam menantikan janji Allah. Tuhan Yesus ajarkan. Kamu harus serius menantikan janji Allah. Diam di Yerusalem. Berada di Yerusalem. Padahal Yerusalem adalah tempat yang paling menakutkan buat para murid. Kenapa? Karena di sana banyak musuh-musuh Tuhan Yesus. Orang-orang Yahudi di Yerusalem. Orang-orang kepala-kepala atau pemimpin-pemimpin Yahudi. Mereka-mereka yang termasuk orang Farisi. Orang-orang dari Bait Allah. Tentara Romawi, itu semua ada di Yerusalem. Dan mereka harus masuk ke Yerusalem. Tapi mereka lakukan itu. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem. Dari bukit yang disebut Bukit Zaitun. Memang Tuhan Yesus naik ke surga ketika itu berada di Bukit Zaitun. Bukit Zaitun itu berada di posisi sebelah timur kota Yerusalem. Dan itu merupakan bukit tempat di mana Tuhan Yesus seringkali beristirahat, seringkali berdoa, berbicara, berbincang-bincang dengan murid-muridnya. Tujuannya adalah untuk
menantikan janji Bapa, yaitu baptisan Roh Kudus. Pertama, untuk mendapatkan penggenapan janji Allah, kita harus taat. Taat dalam menjalani pesan atau firman Tuhan secara tepat. Kita tidak boleh mengabaikan apa yang menjadi petunjuk dengan jelas yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dan Tuhan Yesus katakan harus di Yerusalem. Apapun kendalanya, kita harus menunggu di Yerusalem. Kita harus taat. Orang yang tidak taat jangan mengharap bisa mendapatkan penggenapan janji Allah. Harus taat dan tepat. Taat dan tepat sesuai dengan firman Tuhan. Jangan mengarang-arang sendiri, jangan mencoba menciptakan sendiri apa yang menjadi interpretasi dan sebagainya dari apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ayat 12 dikatakan di sana, Bukit Zaitun ini hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Bukit Zaitun ini terletak sejauh seperjalanan sabat. Itu kurang lebih 1.100 meter dari Yerusalem. Di sebelah timur Yerusalem. Kenapa disebut sebagai seperjalanan sabat? Ini adalah jarak berjalan yang diperbolehkan bagi orang Yahudi di hari sabat. Tanpa melanggar ketetapan tentang hari sabat. Kita tahu bahwa pada hari sabat mereka orang Yahudi tidak boleh bekerja, termasuk berjalan jauh, tidak boleh. Itu termasuk pekerjaan. Sehingga perjalanan yang boleh adalah perjalanan yang jaraknya tidak jauh. Dan ini merupakan jarak yang tidak jauh. Jadi kita lihat di sini, Tuhan itu selalu cermat di dalam menyuruh para muridnya, menyuruh kita. Ketika para murid ini disuruh menunggu ke Yerusalem, mereka tidak disuruh untuk melanggar Taurat. Mereka tidak disuruh untuk melanggar perhentian sabat. Mereka tetap masuk di dalam perjalanan yang diizinkan oleh sabat. Lalu di dalam ayat 13 dikatakan setelah mereka tiba di kota Yerusalem, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Ruang atas. Ruang atas ini adalah bagian rumah orang Yahudi yang biasanya dipakai untuk tempat berkumpul. Saudara masih ingat Paulus juga mengadakan persekutuan di ruang atas. Sehingga ada salah satu orang yang tertidur di jendela ruang atas itu jatuh. Itu karena di ruang atas. Ruang atas ini dipakai oleh orang Yahudi untuk tempat berkumpul. Sehingga ini adalah hal yang biasa dan wajar dilakukan. Dan dikatakan di sana ada 11 murid Yesus bersama dengan beberapa perempuan. Kemungkinan beberapa perempuan ini adalah perempuan-perempuan yang ikut melayani pekerjaan dan pelayanan Tuhan Yesus. Perempuan-perempuan yang menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Atau mereka ini juga adalah istri-istri dari beberapa murid-murid Tuhan Yesus yang lain, rasul-rasul. Sehingga di sana bukan hanya ada 11 murid Yesus, tetapi ada juga perempuan-perempuan yang ikut bergabung untuk berada di dalam ruang atas itu. Dan dikatakan di sana secara khusus Maria, ibu Yesus, itu hadir di sana. Dan saudara-saudara Yesus. Saudara-saudara Yesus ini adalah anaknya Maria dengan Yusuf, yaitu Yakobus, Yusuf atau Yoses, Simon, Yudas, dan saudara-saudara perempuan dari Tuhan Yesus yang namanya tidak disebutkan di Alkitab. Kalau saudara mau tahu nama saudara-saudara Yesus bisa pada Matius 13 ayat 55. Di sana ada nama-nama saudara-saudara Yesus, Yakobus, Yusuf atau Yoses, Simon, Yudas, dan juga saudara-saudara perempuan. Jadi kita lihat di sini bahwa ada kurang lebih sekitar 20 orang kumpul di atas. Kumpul di ruang atas. Dan mereka ini yang istimewa pada ayat 14. Mereka semua bertekun dengan sehati. Dalam doa bersama-sama. Ini yang istimewa. Yang mereka lakukan adalah bertekun sehati dalam doa bersama-sama. Doa adalah hal yang biasa kita lakukan. Doa adalah hal yang seringkali menjadi hal yang secara pribadi kita lakukan di hadapan Tuhan.
Tapi yang di sini yang istimewa adalah mereka bertekun sehati dalam doa bersama-sama. Untuk apa? Untuk menantikan penggenapan janji Allah tentang baptisan Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi yang baru buat mereka. Tuhan Yesus sudah memperkenalkan tentang Roh Kudus pada mereka, tapi mereka belum mengalami Roh Kudus. Mereka belum tahu seperti apa Roh Kudus. Ada banyak orang-orang di gereja Tuhan pada hari ini tahu tentang Roh Kudus, tapi belum pernah mengalami Roh Kudus. Sehingga orang-orang yang belum pernah mengalami Roh Kudus itu tidak tahu sesungguhnya betapa luar biasanya hadiah anugerah yang datangnya dari Allah ini, yaitu Roh Allah, yaitu Roh Tuhan Yesus, yaitu Roh Kudus ini. Saudara tidak perlu ragu-ragu di dalam memahami tentang Roh Kudus. Karena Roh Kudus ini diberikan oleh Allah. Saya kemarin ingatkan kepada anak-anak kaum muda The Lantern, dari manakah Roh Kudus? Roh Kudus datangnya dari Allah Bapa. Dari manakah Yesus? Yesus datangnya dari Allah Bapa. Allah Bapa lah yang mengutus Yesus untuk menjadi juru selamat. Allah Bapa juga yang memberikan Roh Kudus kepada kita gereja Tuhan. Dengan satu tujuan, dengan maksud yang sangat luar biasa. Roh Kudus ini adalah salah satu bentuk bukti bahwa Allah mengasihi kita. Dan kalau saudara benar-benar mengalami kehidupan Roh Kudus dalam hidup saudara, maka saudara akan masuk di dalam kehidupan dimensi roh dari kehidupan seorang yang beriman pada Tuhan Yesus. Saya ingin katakan bahwa seringkali orang berpikir bahwa kita agak-agak janganlah bicara soal hal-hal yang sifatnya magic, magis, atau sifatnya ya katakanlah seperti itu. Tapi ketika kita punya Roh Kudus, kita akan punya kekuatan magic loh. Kita akan punya kekuatan yang luar biasa. Sebab Roh Kudus itu Roh Allah. Mungkin ya di hari-hari Lebaran ini sekarang sudah tidak ada ya, seringkali orang tidak bermain mercon ya, mercon atau petasan ya, nggak bermain gitu. Zaman dahulu seringkali anak-anak itu bermain petasan. Dan petasan itu kelihatannya sederhana, tapi berbahaya. Teman saya hilang satu tangannya gara-gara petasan. Karena dia memegang petasan itu dan dia mau melemparkan petasan itu ke, ya biasalah ya anak-anak suka ribut dengan temannya begitu. Mau melempar ke temannya pada waktu petasan ini sumbunya sudah terbakar hampir habis. Dia mau lemparkan, dia pas ke belakang, pada waktu dia tarik tangannya ke belakang mau lemparkan itu petasannya cukup besar, bam, hancur tangannya kanan. Padahal petasan itu sederhana loh. Kalau kita ya melihat kejadian yang tidak enak, katakanlah orang tertabrak kereta api, terus tangannya hancur karena terlindas kereta api, ya masuk akal lah. Ya, kereta api segitu besarnya dan semua besi semua. Tapi kalau petasan, orang nggak duga bahwa di dalamnya ada kekuatan. Ada power yang luar biasa. Yang namanya seringkali dipakai untuk bahan peledak, yaitu dinamit. Dunamis. Dunamis itu ada di dalam diri Roh Kudus loh. Roh Kudus itu bisa menghasilkan ledakan yang luar biasa dalam kehidupan orang yang memilikinya. Sehingga ketika Paulus dan Silas di penjara, mereka bernyanyi karena Roh Kudus, penjara terbuka. Itu mujizat buat kita, tapi biasa saja buat Tuhan Yesus. Tapi itu namanya kuasa, dan itu mau tidak mau termasuk dilihat oleh orang lain sebagai kategorinya magic. Sebagai suatu hal yang di luar kemampuan manusia. Itu Roh Kudus. Para murid pada waktu itu belum terlalu mengetahui Roh Kudus, tapi nanti ketika hari Pentakosta tiba dan Roh Kudus turun, maka saat itu para murid mengetahui betapa dahsyatnya Roh Kudus.
Pertama, bagaimana caranya kita menantikan janji Bapa? Untuk menantikan janji Allah, kita harus, tadi saya sudah katakan, taat dan tepat. Taat kepada janji Allah dan tepat melakukan apa yang menjadi petunjuk perintah Allah. Yang kedua adalah untuk mendapatkan penggenapan janji Allah, kita harus bertekun sehati dalam doa bersama-sama. Itu sebabnya kalau satu keluarga, kalau suami istri, kalau satu keluarga atau satu kelompok atau gereja Tuhan seperti kita mau bertekun sehati dalam doa bersama-sama, maka kita akan menerima sesuatu yang luar biasa yang datangnya dari Allah. Ingat, setan iblis tidak suka hal ini. Kuasa kegelapan mau menghancurkan konsep kebersamaan. Kuasa kegelapan menghancurkan konsep bertekun, konsep sehati, konsep doa, konsep bersama-sama. Semuanya mau dihancurkan oleh kuasa kegelapan. Sehingga ditimbulkan perpecahan di antara orang-orang yang seharusnya bersama. Bersama ini sulit karena kita orang yang berbeda satu dengan yang lain. Bisa saja terjadi kekecewaan, bisa saja terjadi perselisihan. Bisa saja terjadi salah sangka, salah duga, pikiran negatif dan sebagainya. Tujuannya apa? Terpecah belah. Dan kalau sudah terpecah belah, tidak mungkin bisa bertekun sehati dalam doa bersama-sama. Oleh sebab itu kita perlu belajar di sini. Bertekun sehati dalam doa bersama-sama. Ada satu ayat yang mungkin saudara sudah hafal, ketahui, karena ayat ini ayat yang sangat pendek, 1 Tesalonika 5 ayat 17, mari kita baca. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Ayatnya begitu singkat, tapi menunjuk pada jalan yang mungkin sangat panjang dalam berdoa. Saya membayangkan ketika menerima ayat ini, saya membayangkan sedang berjalan bersama Tuhan dan Tuhan katakan tidak jauh, sebentar lagi semuanya itu akan selesai. Apa yang kamu harapkan itu pasti akan tercapai. Tapi kaki sudah pegel Tuhan, kok enggak sampai-sampai ini Tuhan. Jawaban Tuhan seperti yang dikatakan pada ayat 17 di sini. Tetaplah berdoa atau tetaplah berjalan bersama dengan Tuhan. Sampai kapan Tuhan? Tuhan tidak menjawabnya. Tapi kondisi tetap berdoa ini membuat kita berada pada track yang benar. Kita tidak keluar dari sana. Kita tidak mau kalah dengan kelelahan. Kita tidak mau kalah dengan waktu. Kita tidak mau kalah dengan kejenuhan. Kita tidak mau kalah dengan apapun karena kita mau tetap berdoa. Jalan ini mungkin panjang. Jalan yang panjang dalam berdoa. Ya, seperti saudara ketahui, ada doa-doa yang mungkin cepat singkat hari ini juga dipenuhi Tuhan. Tapi ada doa-doa yang bertahun-tahun, bahkan ketika pendoanya sudah dipanggil pulang oleh Tuhan, barulah doa itu dipenuhi oleh Tuhan. Ibu saya berdoa buat saya bertobat dan saya sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan itu hampir 30 tahun. Dan doanya begitu kuat, bukan cuma bertobat tapi saya jadi pendeta. Jadi kelewat batas gitu doanya. Harusnya berhenti sampai di sana tapi enggak, jadi pendeta. Dan itu adalah kuasa doa. Kalau kita ragu-ragu dengan kuasa doa, kita sulit untuk menjalankan ayat yang sangat singkat ini, tetaplah berdoa, sulit. Apalagi di dalam pemandangan kita, hari ini yang kita doakan masih begitu-begitu saja. Saudara mendoakan seseorang yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan dia, saudara lihat masih begitu saja. Besok harinya masih begitu, bulan depan masih lebih parah malahan. Maka untuk menjalankan firman Tuhan ini saja, seringkali kita sulit loh untuk tetap berdoa.
Bertekun dalam doa yang ada di dalam kata-kata tetaplah berdoa, ini bertekun di dalam doa adalah jalan keluar bagi banyak masalah yang sedang kita hadapi. Jadi kalau pagi hari ini saudara menantikan apa ya Tuhan, jalan keluar untuk masalah yang sedang saya hadapi. Ini jawabannya, tetaplah berdoa. Bertekun di dalam doa, ini jalan keluar bagi banyak masalah. Saya ingatkan sekali lagi, kita bergerak di dalam kronos, waktu manusia. Tetapi Tuhan bertindak di dalam kairos, waktu Tuhan. Jadi tidak mungkin kita bisa menerima kairos Tuhan kalau kita berpikir secara kronos. Kita harus buang cara berpikir kronos kita. Kairos Tuhan bisa terjadi saat ini untuk masalah yang sedang saudara doakan. Tapi juga bisa terjadi besok, lusa, atau mungkin 1 tahun yang akan datang. Kita merasa Tuhan menunda-nunda jawaban akan doa ini. Padahal tidak. Tuhan tahu persis apa yang dilakukannya. Tuhan tidak pernah bicara pada para murid, murid, tunggu di Yerusalem 10 hari. Nanti Roh Kudus turun dan kamu akan dibaptis Roh Kudus. Enggak pernah. Para murid itu menunggu, tidak tahu kapan ini. Dan baptisan Roh Kudus itu seperti apa juga enggak kebayang. Mereka menunggu sesuatu yang mereka tidak terlalu kenal, tidak terlalu mereka ketahui. Saudara kalau disuruh oleh kantor menjemput tamu dari luar kota atau luar negeri yang saudara tidak tahu orangnya, biasanya saudara, ya kalau zaman sekarang mudah ya, pakai foto ya, foto di HP ya, itu mudah. Kalau zaman dulu pakai tulisan. Mr. Ahmad, nah, gitu. Pakai tulisan Mr. Ahmad, tunjuk-tunjuk. Mungkin ada 2-3 orang yang namanya Ahmad di situ yang akan dijemput juga. Salah jemput kita bisa jadi loh. Nunggu orang yang kita tidak tahu. Tapi beda kalau saudara menunggu di airport, nunggu kekasih saudara yang pulang dari luar negeri yang sudah 2 tahun belajar di luar negeri. Ya misalnya belajar musik, belajar gitar misalnya. Di luar negeri, ya kan, biasanya kan jarak jauh ya, kita melihat pada langit yang sama dan sebagainya gitu kan. Tapi sekali ini dia pulang, dari jauh kita sudah kenali, oh itu dia, ternyata dia pulang bawa pasangan yang lain, hancur hatinya. Makanya saya bilang jangan mengharapkan manusia. Ya, ini nggak ngomong siapa-siapa ya, pokoknya gitu aja. Nasihat. Jalan keluar bagi banyak masalah adalah bertekun dalam doa. Yang kedua, bertekun dalam doa adalah jawaban bagi pengharapan yang sedang kita nantikan. Saya beritahukan saudara, pengharapan itu hal yang paling rapuh di dunia. Sebab pengharapan ini gak ada jaminannya. Kalau ada jaminannya, itu saja masih bisa gagal kok. Saudara sudah beli barang melalui online. Barang itu akan segera datang. Ini saja masih belum datang, ini saja bisa gagal, bisa salah warna, bisa salah ukuran, bisa enggak datang malahan. Apalagi kalau sekarang tidak ada apapun yang saudara pegang ini dalam pengharapan. Hal yang sangat rapuh dan setan iblis tahu hal itu. Sehingga dengan kuasa kegelapan kita dibisiki. Buat apa nunggu pengharapan yang enggak pasti? Buat apa kamu enggak punya dasar apa-apa dalam menantikan pengharapan ini? Nah, disinilah bertekun dalam doa menjawab pengharapan kita. Sebab ketika kita bertekun dalam doa, maka Tuhan sekali lagi menunjukkan kepada saudara dan saya bahwa pengharapan yang kamu tunggu itu tidak kosong, tidak sia-sia. Ketika kita berharap kepada Tuhan Yesus. Saudara bisa bayangkan pada hari ini semakin banyak orang mengejek orang Kristen. Hamba-hamba Tuhan. Kenapa?
Karena sudah selama 2000 tahun dikatakan Tuhan Yesus akan datang, Tuhan Yesus akan datang, Tuhan Yesus akan datang. Bahkan beberapa hamba Tuhan terjebak untuk mengatakan tanggal sekian Tuhan Yesus datang. Dan ternyata sampai hari ini Tuhan Yesus tidak datang. Sehingga apa yang terjadi? Mereka mencemooh, mereka mengejek. Pengejek-pengejek di akhir zaman semakin banyak. Karena seolah-olah Yesus yang lahir di kandang Bethlehem ya mungkin menjadi sebuah dongeng. Yesus yang mati di atas kayu salib belum tentu Yesus itu. Mungkin orang mirip Yesus. Yesus dikatakan bangkit, ya kalau dia tidak mati ya dia kelihatannya seperti bangkit. Yesus naik ke surga, mana buktinya? Mana orang-orang yang saat ini sudah menyaksikan Yesus naik ke surga? Jangan-jangan itu adalah cara para murid untuk melepaskan diri dari tuduhan bahwa mereka menyembunyikan mayat Yesus. Jadi mereka katakan, oh Yesus sudah bangkit dan Yesus naik ke surga. Selesai sudah. Lalu sekarang orang Kristen bilang Yesus akan datang kembali. Apa dasarnya, apa buktinya? Tapi kalau saudara sungguh-sungguh bertekun dalam doa, dalam menantikan Tuhan Yesus, saudara akan diberitahu oleh Tuhan melalui firman Tuhan yang begitu jelas, melalui tanda-tanda zaman yang begitu jelas. Tidak ada tulisan di langit mengatakan begini, sebentar lagi akan hujan, tidak ada. Tapi yang ada adalah mendung yang begitu berat. Mendung yang begitu berat yang ada di sebelah sana, dibawa oleh angin ke sini, sebentar lagi di sini hujan. Saudara bisa mengatakan sebentar lagi hujan, ayo kita angkati semua jemuran dulu. Jemuran-jemuran pakaian, jemuran-jemuran kerupuk, ikan asin dan sebagainya kita angkati kalau enggak kena hujan. Dan ternyata benar, sebentar lagi hujan, padahal tidak ada tulisan. Sebentar lagi akan hujan di langit. Tapi dari tanda-tandanya kita tahu. Itu sebabnya kita mungkin tidak diberitahu secara pasti kapan waktunya Tuhan Yesus datang. Tapi ketika Tuhan Yesus katakan kamu tunggu di Yerusalem. Nanti aku akan kirim seorang penolong yang lain. Para murid tidak tahu berapa lama mereka harus menunggu. Tidak kepikir oleh para murid bahwa nanti 10 hari lagi Roh Kudus akan dicurahkan. Dan tahukah saudara? Ketika Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus mengambil waktu kronosnya Yahudi yang namanya apa? Paskah. Paskah itu nama hari raya Yahudi. Bukan karena Yesus bangkit baru namanya Paskah, bukan. Bagi kita sekarang Paskah adalah hari kebangkitan Yesus, yes benar. Tapi pada waktu itu adalah hari raya orang Yahudi. Oke, Paskah. Lalu ketika Roh Kudus turun, Kairos Tuhan ini mengambil kronosnya Yahudi apa namanya? Pentakosta. Pentakosta itu adalah hari raya orang Yahudi di dalam mereka mengucap syukur karena panen raya mereka. Siapa yang duga seperti itu? Siapa yang menyangka seperti itu? Tuhan kaitkan Kairosnya Tuhan, yaitu pencurahan Roh Kudus, hari pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta kronosnya Yahudi. Sampai di sini bahaya kita. Sebab jangan-jangan kedatangan Tuhan Yesus kembali mengambil salah satu kronos dari hari raya Yahudi. Jangan-jangan ya. Jangan dikatakan benar loh ya. Saya jadi mulai takut nih kalau kayak gini. Karena tidak ada seorang pun yang tahu. Tidak ada seorang pun yang tahu. Ini hanya dalam membaca apa yang sudah Tuhan lakukan. Tidak mengambil kalender internasional kita, Masehi tidak. Tidak mengambil apalagi kalender Jawa atau kalender Cina, tidak. Mengambilnya kalender Yahudi. Kenapa?
Nanti ya, saya akan khotbah tentang hari raya Yahudi. Itu sangat indah. Sangat indah. Kenapa ada hari raya Yahudi? Dan kenapa hari raya Yahudi seperti itu? Kenapa hari raya Yahudi harus melakukan hal seperti ini dan sebagainya. Nanti kita baru betul-betul memahaminya. Yakobus 5 ayat 11. Yakobus 5 ayat 11. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Bertekun adalah salah satu cara dalam berjuang untuk meraih keberhasilan, untuk meraih kemenangan. Orang seringkali yang gagal dan kalah bukan karena dia kurang pandai, bukan karena kurang modal, tapi kurang bertekun. Orang yang gagal di dalam prestasi-prestasinya, baik itu prestasi sekolah, prestasi dalam pelayanan, prestasi dalam kerja, dalam semua prestasinya, hanya karena kurang bertekun. Saudara masih ingat lomba antara kelinci dan kura-kura? Itu kisah masa kecil. Kura-kura ini jalannya pelan, kelinci loncatnya jauh. Sekali loncat langsung sudah sekian meter. Dan kelinci merasa bahwa saya akan menang dalam lomba ini. Tapi ada yang tidak diperhitungkan oleh kelinci. Bahwa kura-kura ini tekun di dalam merayap. Tekun di dalam merayap sehingga ketika kelinci ini lengah, kelinci itu malah tersusul oleh kura-kura yang perlahan ini. Ya. Orang Jawa bilang alon-alon asal kelakon itu ya. Perlu ketekunan. Asal ku jamah saja, jumpai Yesus, aku akan sembuh. Itu tuh tekad. Tapi seterusnya adalah ketekunan. Saya sudah katakan berkali-kali, saya paling suka itu kisah perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun itu. Karena apa? Karena dia merayap di bawah. Dia merayap di bawah, dia adalah orang yang tidak layak, dia tidak boleh kesenggol sama siapapun. Dan saat itu Tuhan Yesus dikerumuni oleh banyak orang. Sehingga dia pasti ditendang, pasti diludahi, pasti dimarahi. Dia ketika dia desek orang banyak itu merayap dari bawah. Tapi kenapa kok jumpai Yesus? Karena itu yang dia lihat. Dia tidak bisa lihat pundaknya Yesus. Dia tidak berdiri sebab dia tidak berdiri dan orang-orang itu mengelilingi Tuhan Yesus. Dia hanya bisa melihat ujung dari jubahnya Yesus. Kalau dia tidak tekun berhadapan dengan halangan-halangan yang ada, dia tidak pernah akan sembuh. Bertekun adalah salah satu cara dalam berjuang untuk meraih keberhasilan dan kemenangan. Kalau saudara mau berhasil, saudara mau menang, bertekunlah. Jangan pernah menyerah. Bertekun ini juga dapat membangun akan kualitas pribadi. Kualitas dari pribadi seseorang. Sebab di dalam bertekun itu ada kesungguhan, ada keseriusan. Saudara serius enggak sih? Gitu. Sungguh-sungguh enggak? Serius ingin mendapatkan Roh Kudus atau enggak? Atau ya dapat Roh Kudus boleh, enggak dapat Roh Kudus enggak apa-apa. Enggak akan bertekun orang seperti itu. Sama seperti saudara ingin mendapatkan ya gadis tercantik di kampus saudara sebagai pacar. Kalau namanya gadis tercantik di kampus itu pasti ya orang yang mau atau ingin menjadikan dia pacar itu pasti banyak. Nah kalau saudara nggak bertekun, nggak sungguh-sungguh serius memperjuangkannya, nggak bakal dapat.
paling-paling dapat tante kantin. Kata tante kantin, udah ngapain ngejar-ngejar anak itu, kata gitu. Sama tante saja. Tante juga belum punya suami kok. Tapi tante kan umurnya 2 kali saya. Ya nggak apa-apa, tante pengalaman. Bisa menjadi ibu, bisa menjadi istri. Wah luar biasa. Saudara harus sungguh-sungguh, serius. Itu namanya bertekun. Kalau saudara tidak sungguh-sungguh, tidak serius, jangan harap bisa bertekun. Ketekunan ini membangun kualitas pribadi. Karena apa? Di dalamnya ada kesabaran. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tadi pada ayat 11? Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub. Dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Di dalam bertekun itu ada kesabaran. Kesabaran ini harus saudara jalankan di dalam keikhlasan. Kalau saudara tidak ikhlas, saudara tidak rela, kenapa saya harus mengalami kondisi seperti ini? Tidak bisa bertekun. Bertekun itu harus ikhlas. Sabar. Ayub adalah konglomerat. Hidupnya bahagia, rumah tangganya baik. Tidak ada kekurangan di dalam kehidupannya Ayub. Tapi pada hari itu seluruh hartanya habis. Sebagian terbakar dan sebagian dirampok orang. Anak-anaknya yang sedang berpesta semuanya mati karena bangunan pesta itu ambruk. Ayub mengalami sakit penyakit dari ujung kaki sampai dengan ujung kepala. Pada saat dia sudah tidak punya apa-apa. Tidak ada tabib yang bisa menyembuhkan dia, penyakitnya juga penyakit yang aneh. Dia hanya bisa mengambil beling itu untuk menggaruk kulitnya dia. Jadi sudah nggak pakai tangan lagi garuknya, pakai beling. Dan saat itu istrinya meninggalkan dia. Lengkaplah sudah. Ayub menghadapi situasi yang sangat buruk. Apakah Ayub bunuh diri? Tidak. 3 orang temannya datang. Bukan untuk menghibur Ayub, malah memojokkan Ayub. Lebih lagi Ayub berada di dalam kondisi yang sangat-sangat terpuruk. Tapi dia sabar. Orang yang bertekun harus bersabar. Di sini kita dilatih. Kadang-kadang kita tidak sabar. Di dalam menantikan Tuhan, di dalam menantikan janji Tuhan, inginnya buru-buru, inginnya serba instan. Saya beritahu sekali lagi pada saudara, kopi instan tidak enak dan tidak baik. Kalau mau ngopi, kopi yang benar. Nanti saya ajari. Kemarin Henny saya ajari bikin kopi yang tidak pahit. Dan dia nyobain, benar Pak Andi, tidak pahit, tidak pakai gula loh ya. Nanti saya ajari kalau saudara mau. Jadi kalau saudara benar-benar mau bertekun, saudara harus bersabar. Yang ketiga adalah semua ada harganya, nggak ada yang gratis. Untuk bisa bertekun juga ada harganya. Harganya namanya pengorbanan. Saudara bertekun itu saudara berkorban. Berkorban di dalam perjuangan saudara. Ini adalah salah satu cara berjuang. Tidak ada perjuangan yang tidak ada ongkosnya. Yang gratisan tidak ada. Saudara harus berani berkorban. Berkorban waktu, berkorban tenaga, berkorban pikiran, berkorban semuanya. Berkorban uang mungkin ketika saudara bertekun. Karena saudara percaya sungguh-sungguh apa yang saya harapkan ini bukan hal yang kosong. Kalau saudara percaya sungguh-sungguh bahwa Tuhan Yesus yang akan datang kembali ini akan membawa saudara masuk di dalam surganya yang mulia, maka saudara akan bertekun sungguh-sungguh menantikan Tuhan Yesus kembali. Kalau saudara tahu apa itu Roh Kudus dan bagaimana peran Roh Kudus dalam hidup saudara, maka saudara akan bertekun meminta Tuhan, berikanlah Roh-Mu yang kudus kepadaku. Berdoa bersama. Matius 18. Ayat 19 dan 20.
Matius 18 ayat 19 dan 20. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Bertekun sehati dalam doa bersama-sama. Berdoa bersama, apa artinya berdoa bersama? Berdoa bersama ini bukan tentang berdoa di dalam ruangan yang sama. Kita bisa berada di dalam satu ruangan yang sama, tapi kita tidak sehati. Contohnya, saudara masuk ke dalam kotak lift. Saudara mungkin bersama dengan 3-4 orang yang lain. Boro-boro sehati kenal juga enggak. Saudara mau ke lantai 12, mereka mau ke lantai 20, ada yang mau ke lantai 7. Tujuannya juga enggak sama. Berdoa bersama itu bukan tentang berdoa dalam ruangan yang sama, tetapi tentang kesatuan hati dalam berdoa. Yang di dalamnya ada kesepakatan isi doa. Sekarang dalam kondisi COVID seperti ini, saya sebagai hamba Tuhan rindu dan tergerak hati untuk mengunjungi jemaat-jemaat yang khususnya jemaat-jemaat yang sudah lanjut usia. Dan kemarinnya ada yang ulang tahun dan saya mencoba ke sana, kan di hari ulang tahunnya opa ini, om ini. Gitu. Omnya sih boleh-boleh aja. Ya Pak Andri kesini aja Pak Andri. Gitu. Tapi anak-anaknya yang gak memperbolehkan. Saya bilang, saya ini sehat walafiat. Gak ada COVID sama sekali. Saya bilang, apa perlu saya tes antigen dulu atau tes PCR dulu atau gimana? Bolehlah, ayo. Gak usah lah Pak Andri, dia juga sungkan kalau saya tes kan. Gak ada apa-apa saya ini. Dan saya pasti pakai masker dan saya gak akan deket-deket. Si om itu ada di kursinya, di ruangannya dan saya di pintunya. Jaraknya itu udah 3 meteran. Saya cuma mau ucapkan om selamat ulang tahun. Tuhan mengasihi om, yuk kita doa. Saya mungkin cuma 5 menit, 10 menit. Dengan permintaan maaf dan berat hati anak-anaknya tidak mengizinkan. Ya sudah, apa yang saya lakukan? Ya telepon. Saya telepon, berdoa bersama lewat telepon. Saudara bisa berdoa bersama lewat Zoom. Saudara bisa berdoa bersama lewat telepon. Yang penting sehati. Gak harus satu ruangan. Zaman sekarang satu ruangan itu menjadi satu hal yang langka. Kita ini ibadah di dalam ruangan ini, bagi mereka yang live streaming ya dengar-dengar aja ya. Yang ibadah dalam ruangan ini tuh barang mahal. 2 tahun yang lalu kita ibadah di dalam ruangan itu biasa-biasa saja. Tapi sekarang ibadah dalam ruangan barang mahal. Tidak semua gereja ibadah di dalam ruangan. Pak Andri itu nekat, sukanya tuh ngelawan aturan pemerintah. Aturan pemerintah apa yang dilawan? Saya ngikuti protokol kesehatan kok. Tuhan jagai dan Tuhan berkenan. Ibadah ini dan saya sudah berkali-kali menjelaskan bahwa COVID ini membuat kita itu kehilangan jam-jam ibadah yang harusnya ada. Kenapa mesti takut? Yang enggak ibadah malah mati kena COVID. Yang mati-mati kena COVID. Apa matinya di tempat ibadah? Ya itu Pak Andri yang gereja yang kena COVID itu bukan lagi ibadah, lagi pertemuan itu, lagi rapat. Ya sulitlah berdebat dengan orang-orang seperti itu. Tapi ya sudahlah, saya berdoa bersama lewat telepon. Selalu saya ajak, ayo kita satukan hati. Saya sering juga lewat telepon mendoakan saudara lewat telepon kan juga sering. Saya ajak, ayo kita satukan hati, kita doa.
Doa dengan kesatuan hati dan kesepakatan dalam isi doa. Isi doanya harus sama dong. Kalau suami istri sekarang, suaminya ini, aduh nanti kalau saya punya uang, saya pengen beli mobil baru. Sementara si istrinya, kalau saya punya uang nanti saya mau memperbaiki rumahnya mama. Dua orang ini doa, nggak sepakat. Satu mau beli mobil baru buat dirinya, yang satu lagi buat memperbaiki rumahnya mama. Dua-dua nggak dikasih apa-apa. Karena apa? Karena nggak ada kesepakatan dalam isi doa. Tuhan mau kesatuan. Saya beritahukan sekali lagi, Tuhan itu mau kesatuan. Jadi kalau tidak ada kesatuan, ini yang jadi masalah, ini persoalan. Dan seringkali kuasa kegelapan membuat kita tidak bisa untuk menjaga kesatuan. Saudara mungkin mau menjaga kesatuan, tapi belum tentu orang lain mau menjaga kesatuan. Kuasa kegelapan gak hanya bekerja pada kita, tapi juga pada orang lain itu. Sehingga mereka berpikir dengan cara yang lain. Tapi doa ini, doa bersama, dikatakan pada Matius 18 tadi ayat 19 dan 20 mengatakan begini, dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini, kata kuncinya, sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Jadi saudara jelas nih, harus ada kesatuan hati supaya ada kesepakatan isi doa. Maka doa itu dikabulkan oleh Bapa di surga. Sepakatlah berdoa. Anak-anak doa, sepakat berdoa untuk orang tuanya yang belum terima Tuhan Yesus. Belum ada di dalam barisan orang-orang yang akan diselamatkan. Doa. Doa. Saya kemarin bilang sama seseorang, kamu ada di sini dan dibina rohaninya dengan baik. Sekarang tiba waktumu untuk mengajak saudaramu satu demi satu masuk ke dalam gereja ini. Waduh Pak Andri, itu sulit. Tidak ada yang sulit. Kalau kamu mau sungguh-sungguh. Ajak saudara-saudaramu sebelum terlambat. Sebelum nanti sudah terkapar, sudah hampir maut mencabut nyawanya. Dan saudara-saudaramu kan kenal juga sama saya. Kenapa nggak diajak ke sini? Ya salam bagi mereka yang saya pernah ngomong begitu. Apalagi kalau doa bersama ini dilakukan dengan tekun. Kenapa? Karena di dalamnya ada kesatuan hati, kesatuan iman, kesatuan pengharapan, kesatuan perjuangan dalam berdoa. Jadi aneh kalau menurut saya. Mari kita berdoa dengan kepercayaan kita masing-masing. Agak aneh ini buat saya. Ya, saya doa sendiri saja kalau sudah seperti itu. Berada di dalam sebuah kotak lift yang sama, kita punya pikiran yang berbeda, hati yang berbeda, tujuan yang berbeda. Dan kesatuan itu sendiri adalah berkat yang luar biasa, dikatakan pada ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, ini kesatuannya, dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ini berkat yang luar biasa. Berkat yang luar biasa adalah kehadiran Tuhan Yesus bersama dengan kita. Bersama di dalam kesatuan kita. Itulah sebabnya seringkali kuasa kegelapan berusaha merusak kesatuan gereja Tuhan. Pendeta yang satu curiga dengan pendeta yang lain. Doktrin yang satu dibenturkan dengan doktrin yang lain. Dan sama-sama keras kepala dengan segala sesuatu. Saya nggak pernah mau debat dengan siapapun. Saya jelaskan firman Tuhan mengatakan begini, saya tunjukkan sola scriptura, back to the Bible. Bible mengatakan begini. Dan kalau kamu punya interpretasi lain, saya tidak mau berdebat dengan kamu. Saya hanya mau menunjukkan inilah. Tidak suka ya terserah. Tapi yang penting adalah saya sudah menunjukkan apa yang benar. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Mazmur 133
ayat 1 sampai dengan ayat 3. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Pada tahun 985 sebelum Masehi, Daud membuat mazmur yang indah ini untuk menunjukkan pentingnya kesatuan. Kesatuan ini juga bukan hanya kesatuan dalam arti kata saya tidak bermusuhan dengan Anda, bukan cuma begitu loh. Bukan cuma saya sepihak, sekutu dengan Anda, tapi kita berbeda tempat, bukan seperti itu. Tapi kesatuan ini nantinya menggambarkan persekutuan yang menjadi sasaran berkat dan kehidupan selamanya. Dikatakan di sini, nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Diam bersama itu bukan berarti satu di Bandung, satu di Surabaya, satu di Jakarta, tapi tidak ribut, bukan itu. Tapi ada persekutuan. Diam bersama seperti kita saat ini. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut. Yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saudara mau mengalami berkat Tuhan, saudara mau mengalami kehidupan untuk selama-lamanya, lakukan persekutuan. Persekutuan di rumah itu sangat penting. Persekutuan, kalau saudara bisa persekutuan di rumah, ajak anak saudara, ajak istri saudara, suami saudara untuk bersekutu bersama di rumah, itu luar biasa mahalnya, istimewanya, karena tidak semua rumah bisa melakukan seperti itu. Lakukan itu. Kita di gereja Tuhan, gereja kita ini akan melakukan persekutuan, doa bersama untuk menyambut, meminta Roh Kudus Tuhan turun tercurah atas kita semua. Nanti pada tanggal 20, 21 dan 22 bulan Mei, kita akan bertekun, berdoa bersama, sehati dalam doa bersama, meminta Roh Kudus Allah. Satu permintaan kita, supaya kita gereja Tuhan diperlengkapi oleh Roh Kudus Allah. Karena kita tahu betapa pentingnya kita memiliki Roh Kudus Tuhan. Maka Tuhan pasti memberikannya kepada kita. Seperti yang dikatakan firman Tuhan di sini pada Mazmur 33 tadi, Mazmur Daud. Pengurapan itu akan turun. Bukan saja atas pemimpin, bukan saja atas Tuhan Yesus Kristus, tapi atas kita semua yang bersekutu di dalam namanya. Oleh sebab itu kita rapatkan barisan, satukan hati kita untuk minta, Tuhan berikan Roh-Mu yang kudus. Ada yang bertanya pada saya, apa pasti Tuhan akan memberikan Roh-Nya yang kudus? Mari kita pelajari, simak, lihat apa yang dikatakan firman Tuhan. Lukas 11 ayat 11 sampai 13. Lukas 11 ayat 11 sampai dengan 13. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara perhatikan ayat ini. Ayat ini disampaikan oleh Tuhan Yesus sebagai satu jaminan yang pasti. Bahwa Bapamu yang di surga akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya.
Kalau kita bertekun sehati dalam doa bersama meminta Roh Kudus kepada Allah, Allah Bapa pasti memberikannya kepada kita. Tahu dari mana? Tahu dari perkataan Tuhan Yesus yang sangat benar ini. Yang tidak kosong. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Itu sebabnya saya mengajak kita semua. Tanggal 20, 21, 22. Datang ke sini bersama, kita bersekutu di dalam doa meminta, mari Roh Kudus turunlah atas kami semua. Atas pribadi kami masing-masing, atas gereja kita, GPKDI Tabernakel Kasih. Biar Tuhan mengurapi dengan urapan kuasa Roh Kudus sebagai gereja akhir zaman yang terseleksi, yang sudah terpilih oleh Tuhan. Menjadi gereja yang berkenan di hadapan Tuhan. Bukan karena kita mampu, tapi karena Roh Kudus yang bekerja di dalam kita. Puji Tuhan, amin. Iya, saya ciriin tepuk tangannya kayaknya lemes-lemes terus tiap kali sekarang. Kenapa ya? Tak pernah jauh darimu. Bila godaan menggodai, Bila godaan menggodai hidupmu, bila cobaan mencobai hatimu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus selalu pedulikan kamu. Mari kita bangkit berdiri, berseru memanggil namanya. Seru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil nama, seru Yesus Tuhan, memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Berseru, berseru, berseru memanggil namanya. Yesus memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa, dia hanya sejauh doa. Oh, dia hanya sejauh doa, dia hanya sejauh doa. Bapa di dalam surga yang nyata sungguh mengasihi kami. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, kami tidak ditinggalkan seorang diri di tengah dunia yang jahat ini. Tapi Engkau perlengkapi kami dengan kuasa-Mu yang luar biasa melalui Roh Allah, Roh Kudus, Roh Tuhan Yesus. Ajari kami ya Bapa, untuk kami berdoa
berdoa bersama dalam kesehatian untuk meminta Roh Kudus-Mu. Dan tolonglah Bapa, berikan kepada kami masing-masing Roh Kudus Allah. Dan biarlah Roh Kudus Allah bekerja dalam hidup kami dengan ajaib dan luar biasa, menjadikan kami alat kerajaan surga di muka bumi ini. Kami melayani Tuhan, mengabarkan Injil Tuhan dengan tidak merasa takut dan khawatir, karena kuasa Tuhan menyertai kami. Kami serahkan ya Tuhan akan rencana nanti pada tanggal 20, 21 dan 22. Kami akan bertekun bersama, berdoa sehati, meminta Roh Kudus Tuhan. Biarlah 3 hari ini boleh terlaksana dengan baik. Seharusnya 10 hari, tapi kami menjalankannya 3 hari. Biarlah Tuhan dalam 3 hari ini boleh mendatangkan benar-benar suatu keajaiban yang luar biasa dalam kehidupan kami. Mungkin yang belum pernah kami alami. Terima kasih Bapa dalam surga. Berkati semua orang yang hari ini hadir di dalam ibadah ini, yang hari ini mengikuti live streaming, yang hari ini mengikuti akan ibadah di tempat ini. Tuhan berkati mereka semua yang melayani Tuhan pada hari ini. Tuhan berkati akan kami semua. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus yang penuh kuasa kami berdoa. Terpuji nama Allah. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan. Ada beberapa pengumuman yang perlu saya sampaikan, khusus untuk para pelayan Tuhan yang akan bertugas dalam acara-acara pada tanggal 20 sampai dengan 23 Mei 2021. Harap menghadiri persekutuan doa pengerja pada hari Rabu. Ini persekutuan doa pengerja yang sangat khusus, karena nanti kita semua juga akan minta diperlengkapi oleh Tuhan dengan kuasa Roh Kudus di dalam persekutuan doa pengerja Rabu tanggal 19 Mei jam 6 petang di tempat ini. Saya harap bisa tepat datangnya karena kita tidak mau terlalu malam akhirnya, jadi kita akan mulai dengan tepat waktu. Terus bagi yang sungguh-sungguh ingin mendapatkan kepenuhan Roh Kudus sehingga hidup dalam pimpinan Roh Kudus, mendapatkan karunia-karunia Roh Kudus, mendapatkan kuasa Roh Kudus, dapat mengikuti puasa 10 hari yang sudah dimulai sejak Kamis malam kemarin itu terakhir makan malam, lalu kita mulai berpuasa sampai dengan hari ini, sampai dengan Sabtu tanggal 22 Mei 2021. Kalau saya biasanya selesai semua makan dan minum jam 11 malam, lalu nanti buka puasanya besok harinya kurang lebih jam 4 sore. Nggak pakai sahur, nggak pakai di tengah-tengah itu makan atau minum, nggak ya. Jadi besok paginya jadi kurang lebih sekitar ya 17 jam. Lalu ikuti ibadah pencurahan Roh Kudus pada hari Kamis, Jumat, Sabtu tanggal 20, 21, 22 jam 6 petang di gereja di sini. Jangan terlambat, dan saya harap bagi yang wanita bisa pakai celana panjang. Bukan kemungkinan kita diberi kesempatan juga untuk berlutut di lantai. Bagi yang tidak mau berlutut di lantai juga nggak apa-apa, bisa duduk di kursi sama saja. Tapi yang ingin berdoa sambil berlutut boleh. Nanti ada alas untuk berlututnya juga. Jangan terlambat, jam 6 petang di tempat ini. Lalu puncak atau penutup acaranya adalah pada kebaktian Pentakosta. Turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta, yaitu diperingati pada hari Minggu nanti tanggal 23 Mei jam 8 pagi di sini. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini yang hanya 1 tahun 1 kali. Kita tidak tahu apakah tahun depan kita masih ada, masih bisa menikmati, atau ini adalah tahun terakhir kita menikmati pencurahan Roh Kudus, kita juga tidak tahu. Nikmati supaya hidup kita, kerohanian kita semakin bertumbuh baik dan hidup kita semakin diberkati Tuhan. Lalu ada beberapa acara yang ditiadakan sehubungan dengan acara pesta bersama Roh Kudus ini, yaitu Zoom Kata pada 19 Mei itu ditiadakan, dan juga
Zoom memahami ayat-ayat Alkitab 21 Mei ditiadakan. Persekutuan The Lantern pada 22 Mei juga ditiadakan dan akan dimulai lagi pada minggu depannya. Tapi kegiatan kebaktian anak online pada hari Minggu tetap ada, seperti pada hari ini ada ibadah online dan juga nanti pada hari Minggu depan hari Pentakosta. Lalu untuk acara gabungan Persekutuan Wanita, Pria dan The Lantern kaum muda tanggal 26 Mei. Diingatkan bahwa hari ini adalah hari pendaftaran terakhir untuk yang masih harganya 25.000. Sebab pendaftaran tanggal 17 sampai dengan tanggal 23 dikenakan biaya 40.000 per orang. Sekarang masih 25.000 terakhir. Bagi yang sudah mendaftar dan membayar dapat memilih menu makanan dan minuman pada Ibu Evi atau Ibu BK. Jadi cuma pilih menu ya, tidak benar-benar makan. Jadi cuma pilih menu dulu, makanya nanti sekarang kan kita puasa. Meskipun yang nggak puasa kan pura-pura puasa. Ya. Jadi itu ya pengumumannya jelas ya. Hubungi Ibu Sufi sebagai ketuanya, Pak Subur sebagai ketua kaum pria dan juga Saudara Aldi Barat, ketua The Lantern. Tuhan memberkati kita semua, puji Tuhan. Ya baik saudaraku semuanya, kita akan memberikan persembahan Bapak Saudara dan terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur, kami berterima kasih buat kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami hari-hari ini untuk terus berdoa dengan tekun, dengan sungguh-sungguh Tuhan, karena itu menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami untuk kami dapat menghadapi hari-hari kami ke depan. Dan tiba saatnya Tuhan kami memberikan persembahan berupa keuangan yang sudah kami persiapkan. Kami percaya bahwa Tuhan dipermuliakan dan melalui keuangan ini juga pekerjaan pelayanan tempat ini terus berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Iya, bagi jemaat yang mengikuti live streaming boleh memberikan persembahan melalui nomor rekening yang tertera di layar atau di akhir ibadah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang. Mari sama-sama bagi berdiri bersama. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun lagi, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur pagi hari ini buat kesempatan yang Tuhan berikan buat kami semua. Kami boleh datang beribadah, memuji, menyembah Tuhan.
Dan terlebih-lebih kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan apa yang sudah kami dengarkan, kami percaya firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia, akan hidup dan tumbuh dalam kehidupan kami hingga menghasilkan buah yang berlipat kali ganda untuk menyenangkan dan memuliakan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran-Mu. Hamba-Mu Pastor Andri yang sudah menyampaikan, Tuhan terus pakai lebih dahsyatnya luar biasa lagi dengan pengurapan yang khusus yang baru daripada Tuhan setiap hari dalam kehidupan hamba-Mu. Terima kasih ya Bapak, apapun yang sedang direncanakan, yang sedang didoakan, digumuli juga oleh hamba-Mu, Tuhan sendiri yang akan menjadi sumber jawaban, dan tepat pada waktu-Mu Tuhan akan menjawab doa-doa dan pergumulan hamba-Mu secara pribadi ya Tuhan. Terima kasih buat persembahan yang sudah diberikan, Tuhan berkati berlipat kali ganda di dalam setiap kehidupan jemaat Tuhan, dalam kehidupan mereka, dalam usaha bisnis, keluarga mereka, dan apapun yang sedang dikerjakan oleh tangan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa buat jemaat-jemaat yang sedang berada di rumah maupun yang berada di tempat ini yang mungkin sedang mengalami kondisi yang kurang sehat ya Tuhan, gangguan kesehatan atau sedang sakit. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, dan tepat pada waktunya Tuhan akan mereka kembali menerima kesembuhan yang baru, yang sehat daripada Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih yang sedang bergumul, yang sedang menantikan jawaban daripada Tuhan. Kami berdoa juga memohon pertolongan Tuhan, kiranya Tuhan menjawab setiap pergumulan mereka. Tuhan menjawab setiap doa-doa jemaat Tuhan yang sedang dinaikkan pada hari ini tepat pada waktunya Tuhan ya Bapa. Terima kasih, kiranya Tuhan sendiri yang terus menutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan, memberikan kami perlindungan yang ekstra di setiap kehidupan kami, dimanapun kami melangkah, apapun yang dikerjakan oleh tangan kami, apapun yang kami lakukan, Tuhan bungkus kami dengan kuasa darah Yesus, sehingga segala sakit penyakit apapun yang tidak berasal daripada Tuhan kami diluputkan ya Tuhan. Terlebih-lebih dengan virus corona saat ini, kami percaya Tuhan akan terus memberikan kami perlindungan. Tuhan akan menutup bungkus kami, setiap jemaat Tuhan, setiap kami yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah, dijauhkan oleh Tuhan, dan kami akan tetap sehat, kami akan tetap beribadah dengan penuh kekuatan dan sukacita yang baru daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan serahkan bangsa negara kami ke dalam tangan Tuhan, kiranya Tuhan sendiri yang akan memberkati dan memulihkan bangsa ini satu demi satu ya Tuhan. Terima kasih, haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita buka hati dan menerima berkat. Diberkatilah engkau ketika engkau masuk, diberkatilah engkau ketika engkau keluar. Apapun yang dikerjakan oleh tanganmu dibuat berhasil oleh Tuhan. Engkau semakin naik dan bukan semakin turun, engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Kasih, sukacita, damai sejahtera dan persekutuan daripada Roh Kudus melingkupi setiap kehidupan kita, mulai saat pada pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur buat hari ini. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga. Silakan duduk Bapak Ibu, kita bersaat teduh sejenak. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.